Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang Tui, salam-salam Bincang Tui bersama John Prabowo. Malam ini saya kedatangan tamu seorang aktor, ganteng, pinter, dan boleh dibilang di dunia perfilman siapa yang nggak kenal? Rizal Gibran. Iya. Assalamualaikum. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat, Mas John. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya udah lama nggak main ke sini, kantor studio sini ya. Dulu waktu main ke sini masih sendiri, sekarang sudah ada gandengannya. Seorang Rizal Gibran dulu di sini di Papindo tuh hampir udah 6 tahun. Iya. Dan sekarang alhamdulillah bukan sendiri lagi ke sini. Iya. Sama istri tercinta. Sama istri tercinta. Oke, kalau kita bicara Bincang Tui pada malam hari ini ada beberapa yang kita akan bicarakan yang jelas. Baik Mas. Yang pertama adalah tentang Rizal ini kan sudah melintang di dalam dunia perfilman. Insya Allah. Ya, film yang sebenarnya paling suka tuh sebenarnya apa sih selama syuting? Kalau sebenarnya sih aku hampir all genre aku mainin ya Mas ya. Cuman pada saat orang banyak mengenalnya yang agak legend itu di film kolosal, film action itu era di mulai tahun 97 98, tapi mulai keberakannya di tahun 98. Yang cukup fenomenal pada saat itu Misteri Gunung Berapi. Misteri Gunung Berapi. Yang siapa yang nggak kenal gitu ya? Waduh. Aku itu perannya apa? Aku di 2G, The Big Five-nya. The Big Five-nya itu jadi 5 tokoh utamanya itu ada Malampir, Sembara, di 2G, Basir, sama Farida. Iya, aku di 2G-nya. Itu kalau semua minggu malam Senin film itu diputar itu kan, udah keluar suara khasnya Malampir. Dulu gue juga pengen nonton terus tuh. Orang ada yang keluar rumah. Itu berapa episode? Ratusan Mas. Tapi dulu itu kan ngerjain filmnya benar-benar fokus ya. Jadi belum ada zamannya stripping, belum ada. Media baru gitu kan. Sekarang memang udah digital, udah belum ada. Jadi benar-benar kalau seumpama kelewat nih ya, ini kata penggemar fans clubnya dari Genta Buana itu yang perusahaan Genta Buana. Itu ada kemarin saya baca netizen gitu ya. Wah, zaman dulu itu kalau seumpama kelewat nih besok sekolah gitu kan. Mereka kan SD gitu biasanya. Itu nggak ada bahan obrolan tuh gitu kan, nggak ada bahan yang diobrolin gitu. Jadi penonton tuh beda jam beda. Kalau dulu tuh benar-benar film ditunggu dan militan. Kalau sekarang ya passion untuk menunggu sebuah film itu nggak excitingnya beda sama dulu. Kalau sekarang ketinggalan sedikit gitu kan, sekarang sudah banyak medianya. Udah bisa diputar lagi di digital gitu kan, terus habis gitu kita bisa nonton dengan banyak media-media perkembangan teknologi zaman sekarang ini yang nggak bisa kita bendung, nggak bisa kita pungkirin, harus kita appreciate gitu. Cuman ada plus dan minusnya juga sih Mas. Iya, ada plus dan minusnya gitu. Wah, nanti kalau bicara plus dan minusnya banyak nanti. Banyak itu ya. Oke. Terus kalau aku perhatikan kalau film-film zaman dulu sekarang zaman digital non digital. Iya. Masih analog ya. Masih analog ya. Dulu baca skrip itu beda ya kalau sama sekarang gitu. Ya, kalau baca skrip sih, tataran dari skrip sih penulisan hampir kurang lebih sama ya, tapi pengadeganannya itu, pembentukan karakternya itu benar-benar karena dulu itu scene per scene itu dikerjakan benar total gitu kan. Jadi dulu itu benar-benar istilah real time story itu tidak keluar dari pakemnya. Artinya adegan malam ya real time-nya malam kita adegankan gitu kan. Siang juga siang. Jadi jarang banget kalau semua di set gitu ya, adegan-adegan yang membutuhkan sudah mepet dan udah harus cepat diedit, baru itu day for night atau night for day gitu kan. Berbalik. Tapi kalau dulu itu benar-benar kalau semua adegan malam ya kita bekerjakan malam gitu, siang ya siang gitu. Jadi real time-nya itu benar-benar kejaga. Kalau menurut Rizal sendiri sebenarnya tempo ya, kalau tempo kerja dalam adegan perfilman kan bisa sampai malam. Itu setuju nggak sih? Bisa sampai pagi, sampai pagi gitu. Setuju aja sebenarnya. Setuju. Sebenarnya setuju kalau tatanan sistematis kerjanya itu diatur dalam suatu regulasi yang manusiawi atau sesuai dengan standarisasi pekerja. Nah, jadi nggak ada salahnya kalau seumpama kita overtime, ya asal. Jadi artinya memang harus diperhatikan daripada. Kayak di Hollywood itu 2010 kan kebetulan saya pernah sedikit alhamdulillah dapat beasiswa di Hollywood Film Institute ya. Jadi di sana tuh kalau overtime mereka kerja semua dari jam 9 pagi gitu kan sampai jam 5 sore. Itu benar-benar tertata. Breaknya jam berapa, ininya jam berapa. Overtime dari seperti itu overtime lebih tinggi gitu kan lemburannya. Jadi kalau lebih dari 1 jam, 2 jam, jadi banyak kan saudara-saudara yang benar-benar mengatur semua kita kerjanya semua efisiensinya
12 jam atau 8 jam. Biasanya mungkin kalau di sana itu 8 jam. Itu benar-benar efisien dengan 8 jam. Nah sebenarnya aturan regulasi memang ada nggak sih sebenarnya sekarang ini untuk mengatur Kalau secara artis waktunya? Kalau secara pasar internasional ada. Oh. Kalau kita berkiblatnya Indo perfilman kita kan dunia ya, kita bicara global ya. Pasti kan kita merucutnya kita melihat selalu melihatnya Hollywood, Bollywood gitu kan ya. Sebenarnya kita bisa, apalagi sekarang dengan perkembangan global seperti ini, milenial seperti ini ya, kita mau nggak mau harus bersaing dengan mereka ya. Kalau semua sistem kerjanya mau diatur dengan rapi, sekarang kan sudah keluar dari pakem dasar-dasar sinematografi Mas. Karena kerja cepat, stripping gitu kan, bukannya nggak boleh stripping, boleh, asal harus benar-benar sesuai dengan pakemnya. Artinya sekarang kan real time-nya kalau aku lihat agak kurang ya, real time-nya itu kurang, maksudnya adegan-adegan itu banyak yang dicuri-curi, mungkin penonton nggak tahu, tapi sekarang penonton udah cerdas, ya. udah cerdas. Kalau dulu adegan kuburan ya benar-benar kita di kuburan, rumah sakit ya, sekarang kan ada juga di setting, tapi sekarang kan juga banyak art juga hebat gitu kayak di Studio Pesari itu yang one stop shopping gitu kan, jadi situ ada semuanya, asal semuanya rapi. Tapi kan memang sekarang kan untuk penonton juga udah bisa tahu, wah ini bukan di rumah sakit nih, bukan apa, tapi kalau kayak rumah sakit beneran kan realnya dapet gitu kan. Sekarang penonton udah cerdas kok Mas. Ini sebenarnya kebutuhan produser atau kebutuhan TV kalau kita harus stripping itu sebenarnya di Indonesia ini kan balik dari industri perfilman ini itu kan ibaratkan kayak masyarakat ini kan konsumtif ya. Dulu waktu zamannya Betawi, semua Betawi semua gitu kan. Zamannya action semuanya gitu kan. Zamannya apa gitu kan ABG semuanya. Ibaratkan industri kita itu tergantung bagaimana penontonnya. Kita kasih nasi goreng makan nasi goreng, kasih soto makan soto gitu kan ya nasi. Nah, tapi sekarang banyak kan orang-orang yang sudah mulai dengan adanya perkembangan digital ya, artinya dengan OTT over the top ini, mereka juga buat kalangan-kalangan tertentu yang dia buat aku pengen relax, pengen mendapatkan suatu tontonan, aku keluar kos sedikit tapi dapat yang bermutu gitu kan. Nah, tapi kalau semama skala dari tingkat kesejahteraan sosial orang yang hanya dengan TV gitu kan, ya bisa dengan dapat yang simple aja gitu kan. Ya bisa aja, tapi kan konsumsinya itu maksudnya pasarnya itu beda Mas. Pasarnya beda. Dengan adanya sekarang OTT sebenarnya terancam nggak sih sebenarnya acara-acara televisi? OTT ini kan mereka berangkat dari standarisasi internasional Mas ya. Contohnya sekarang ada banyak OTT kayak Disney, Hotstar gitu kan, Netflix gitu kan juga yang mengerjakan memproduksi sebuah karya, menerima karya original by-nya, itu mereka sudah berstandar yang harus dimana semua pekerja di dalamnya itu harus bersertifikat. Nah itu artinya kan dengan ada sertifikat itu kan artinya orang-orang yang bekerja di industri perfilman ini artinya berkompetensi kan Mas. Nah kalau udah berkompetensi hasilnya juga sudah berstandar. Itu ya nggak sih? Ya itu menarik banget ya. Oke, sahabat Bincang Quick, kebetulan ya Rizal Gibran ini sebagai salah satu boleh dibilang bagian daripada LSP ya, lembaga sertifikasi profesi yang akan mungkin kita akan gaungkan ya. Nah, sekarang gue tanya, kira-kira kalau misalnya LSP yang ada di Indonesia sama di luar negeri ini, perbedaannya apa? Profesi ini hampir semua sudah ada LSP-nya ya. Cuman kita sudah mulai agak sedikit ketinggalan kalau untuk di industri perfilman sendiri. Kalau kita melihat dari Undang-Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 74 bahwasanya semua insan perfilman itu harus berkompetensi, bersertifikasi kompetensi gitu. Nah, hanya saja kan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 itu kan masih agak kurang bisa maksimal karena PP-nya tidak pernah ada gitu kan, sebagai peraturan pemerintah gitu kan, peraturan pusat atau daerah gitu kan. Nah, tapi acuan cangklongannya kan di situ gitu kan ya Mas ya. Cuman kalau seberapa penting tadi nanyanya ya, justru kalau seberapa penting sudah penting bahkan kita dipermalukan Mas. Contoh, saya harus ada contohnya, ada contoh konkret. Pada saat Asian Games dibikin di Indonesia, tidak ada satupun orang Indonesia dalam audiovisual broadcast yang meliput Asian Games ini. Itu nggak ada orang Indonesia, cuma kalau nggak salah ada satu sutradara yang diperbantukan. Karena semua yang terlibat dalam audiovisual broadcast Asian Games ini, semua timnya belum bersertifikat. Jadi yang mengerjakan Asian Games di Indonesia, itu kru-krunya semuanya dari luar. Kita ini kan baru pecah telurnya itu dengan adanya kreator ya. Kreator dengan sudah dirancang kemarin ini, udah
tahun berapa tahun terakhir ini dengan 99 okupasi bidang pekerjaan di perfilman gitu kan. Nah memang ini percepatan gitu lah. Nah percepatan ini kan sebenarnya kan sertifikasi kompetensi ini kan adalah kesepakatan internasional gitu kan ya, dengan adanya MEA AFTA ya, MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN ini. Nah di mana masyarakat ekonomi ASEAN ini kan nanti kan bisa jadi ASEAN ini kan akan dilebur seperti di Eropa gitu kan, dilebur gitu. Nah bisa jadi nanti supir taksi, supir apa ini udah pasar bebas. Ini kan tuntutan pasar bebas yang memang ini kesepakatan internasional gitu kan. Jadi selain portfolio, yang pertama kali yang dilihat adalah sertifikatnya gitu kan. Ibaratkan gini deh analoginya. Kita mau nyetir dulu apa SIM dulu? Iya. Pasti SIM dulu baru nyetir gitu kan. Harusnya. Tapi kalau dia bisa nggak ya? Nyetir dulu. Latihan dulu baru bisa. Iya, bangun rumah dulu apa IMB dulu? Nah, IMB bangun rumah dulu. Harusnya punya IMB dulu. IMB Kalau dulu. Indonesia biasa nggak? Nah, Bangun rumah dulu. kalau di Indonesia kebanyakan bangun rumah dulu di tanah yang nggak jelas gitu aja Satpol PP datang dihancurin rumahnya kan gitu. Jadi ibaratkan tapi nggak apa-apa walaupun tidak ada kata terlambat gitu kan. Syuting dengan dengan eksistensi film kita yang sudah puluhan tahun gitu kan. Kalau kita lihat kemarin kita habis merayakan Hari Film Nasional ya Mas ya yang ke 66 gitu. Jadi kalau kita lihat dari ulang tahun film kita udah 66 tahun, ini kesepakatan internasional mengenai kompetensi ini sudah berapa puluh tahun terakhir ini ya, dari tahun 80-an itu. Jadi sebenarnya kalau ilmu kompetensi ini sebenarnya Mas itu berawal dari Perang Dunia Pertama Mas. Betul. Sejarahnya. Jadi pada saat itu untuk memilih pasukan-pasukan gitu ya, untuk mereka tuh harus berkompetensi untuk sebagai. Jadi sebenarnya bicara mengenai kompetensi ini, standar kompetensi ini sebenarnya sudah dari zaman Perang Dunia. Artinya kompetensi sebenarnya dari zaman awal. Dari zaman Perang Dunia itu sudah menentukan. Iya. Sudah artinya masyarakat. Pakemnya sudah ada. Ya. Jadi untuk menentukan the right man in the right place. Ya. Kalau sekarang kan gimana ya, terlalu instan ya. Apalagi kita harus melihat bahwa Indonesia ini adalah negara budaya timur yang kita Pancasilais gitu kan ya. Sekarang banyak pergeseran-pergeseran moral, nilai-nilai gitu Mas ya. TV juga ya maksudnya apa ya, untuk jadi artis terlalu gampang sekarang itu. Bikin konflik, bikin ribut apa segala macam tergantung udah dapat predikat artis gitu kan ya. Followers banyak gitu bisa diajak main gitu kan. Sementara mereka keilmuan sebagai aktoran itu nggak ada. Ini menarik nih soal masalah artis yang di luar daripada film. Jadi zaman sekarang itu boleh dibilang bahwa seorang YouTuber, seorang selebgram itu bisa juga dibilang artis. Nah pertanyaannya, sebenarnya artis itu kan harus punya prasyarat. Ya. Nah menurut dia setuju nggak bahwa selebgram juga perlu ya harus dites sertifikasi juga? Nah kalau untuk selebgram menjadikan sertifikasi pasti mungkin yang harus mengusung adalah dari asosiasinya. Pertanyaannya ada nggak asosiasi artis selebgram? Sampai sekarang belum ada kita dengar ya Mas ya. Yang kita dengar cuma Pak Vindo, kan Pak Vidi Mandem. Ini pun ya masih perlu kekompakan ya Mas ya gitu loh. Jadi memang itu harus terlahir dari asosiasi organisasi itu sendiri gitu. Jadi dengan perkembangan digital ini sebenarnya juga sudah mulai harus diatur gitu kan ya. Ini memang bukan tugas dari Kominfo aja, tapi ini tugas kita semuanya kan ya. Dari dunia kreatif, dari ekrafnya juga, budaya juga dari Kemendikbud juga, dan semua lapisan masyarakat juga sih. Sebenarnya kalau Rizal lihat bahwa artis ini butuh nggak sih sebenarnya kompetensi? Ini dari kacamata. Kalau dibilang butuh, karena saya waktu itu tahun 2009 waktu zamannya Mbak Yeni Rahman ya, Mbak Yeni ya, itu ikut merekomendasikan Undang-Undang Perfilman Nomor 33 itu salah satunya pasal 74 yaitu mengenai kompetensi. Nah itu tahun 2009. Terus habis itu kan sempat ada carut marut tuh di perfilman kita kan, sampai ada boykot mengembalikan Piala Citra kan. Nah 2010 saya sempat belajar di Hollywood Institute. Nah saya punya passion lagi sampai akhirnya lulus di 2014 Mas. Nah kalau ditanya seberapa penting, ini mungkin sedikit pentingnya itu adalah saya melahirkan sebuah karya tulis nih Mas. Ya, tapi ini masih dulu nih. Jadi bukti nih bahwa seorang Rizal nih lulusan S2 kebetulan dalam tesisnya judulnya promosi standar kompetensi sumber daya manusia pada industri perfilman Indonesia. Pada saat itu tahun berapa jam di sini? Ini sebenarnya udah ini cuma acuannya 2014 Mas. Ya, tapi di sini ada tulisannya studio eksploratif pada pemain film Indonesia usia produktif. Ya, tapi ini panduan dulu 2014 ini sekarang udah berapa tahun ya? Sudah hampir 6, 7, 8 tahun ya. Udah 8 tahun ya. 2014, 6, 2020 ya. Hampir
hampir 8 tahun udah banyak perkembangan mas, udah banyak perkembangan dan beberapa Artinya ini bisa mengakomodir juga di segala zaman. bisa, untuk dasar ilmunya bisa, tapi perkembangan zaman bisa. Ini teori dasarnya aja sih. Artinya dari sini kita punya pada modulasi ya. Ya, dan dari sini saya juga terima kasih banget juga berkesampaian juga mas dan Pak Windu. Akhirnya pada saat itu pertama kali saya mengikuti sekolah yang dari pagi sampai pagi. Ya ini ada sekarang sudah ada 2 sertifikat mas. Alhamdulillah. Sekarang sudah ada 2 sertifikat. Ya itu kompetensi Rizal Gibran. Ya itu ini yang terbaru. Ini yang 2017. Ini bidangnya beda tapi ini tetap berjalan. Ya. Artinya kalau artis-artis mempunyai kompetensi seperti ini, kalau ini aksesornya mas. Asesor ya. Ya. Atau artinya katakanlah mereka punya satu kompetensi. Iya. Setiap dia mau syuting dia bisa memberikan bukti. Ya. Lalu juga ada dari PH sendiri memberikan suatu penghargaan tersendiri. Artinya ini kan ada harganya. Pasti mas. Pasti. Harganya bukan soal uang saja kan. Oke. Penghargaan daripada grade kemana. Pasti. Kita langsung lihat kendala aja. Saya langsung ambil contoh aja seperti Master Bang Ray ya, Bang Terapi ya. Pada saat dia mau bikin film, salah satu film action Marvel di Amerika, sudah tes kostum apa segala macam. Akhirnya terkendalanya mana ya Pak, sertifikasi kompetensi. Dan kita nyirisnya juga seperti aktor-aktor kita seperti Iko Uwais gitu kan, terus habis itu siapa? Yang main ini Josh Taslim itu kan justru yang mereka yang mendapatkan sertifikasi justru dari luar, dari LSP luar, karena mereka secara internasional, jadi mereka yang masih sertifikatkan gitu kan. Nah pertanyaannya Indonesia ini kapan ini harus ini sebenarnya udah telat, tapi ini harus segera digaungkan kan gitu, bersama Mas Iwan juga dari support juga kita. Iya, jadi artinya memang bahwa kita harus memberikan suatu kontribusi harus ada para pekerja seni khususnya ya. Beberapa tahun yang lalu itu kalau nggak salah ada K-pop dari Korea datang ke sini, itu semua kru-krunya dari sana semua mas. Nah kalau kita lihat contohnya Korea aja, kenapa industri perfilmannya itu berkembang. Tahun 2002 itu industri kreatifnya tuh turun drastis. Pemerintah turun tangan hanya 3 tahun, 2005 langsung naik gitu kan, 2005 langsung naik. Jadi memang keterlibatan ya bukan hanya insan masyarakat perfilman, pemerintah apa segala harus saling bahu membahu. Dan kalau kita menganut asas dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat gitu kan, devisa yang dihasilkan dari industri perfilman kita, kalau di kajian saya ini tahun 2007 ya, saya contoh ngambil ada kajian 2007 itu devisa yang didapatkan dari dunia hiburan, dari pajak ke film, pajak ini, pajak apa segala macam itu ya, terutama dari dunia broadcast gitu, terus pajak hiburan, pajak artis, itu gede loh mas. Itu pajak pariwisata juga ya mas ya, itu 45 triliun. Pertanyaannya, uang ini sampai nggak sih sebenarnya? Nah kalau kita bicara dari pariwisata, klub-klub apa segala macam itu 45 triliun, kalau kita bicara di industri kita 20%, 9 triliun mas. Ya, ini cuma estimasi biasa dan memang harus ada by data. Ini cuma asumsi biasa. Saya mungkin harus asumsi biasa karena saya pada saat itu sempat syuting stripping mas, bayar pajaknya itu sebulan bisa 30-50 juta. Oh iya, per bulan. Ya? Tapi pada saat itu kejadian di lokasi syuting bencana, gitu kan nggak sih, kru atau stand in jatuh dari seling apa segala macam. Yang jalan kotak Indomie atau kotak Aqua untuk sawiran untuk. Padahal tidak menurut perfilman itu ada jaminan dan perlindungan secara insuransi. Ya, jadi sebenarnya kalau kita balik lagi kan undang-undang ketenagakerjaan. Ya, jadi sekarang ini alhamdulillah sudah ada okupasi mengenai perfilman termasuk pemeranan itu yang sudah disahkan oleh Kementerian. Jadi kalau kita mengerucut mengenai undang-undang ketenagakerjaan, nah secara umum ketenagakerjaan itu apa sih yang harus mendapatkan kelayakan jaminannya? 1 jam sostek ketenagakerjaan, gitu kan. Yang kedua adalah jam ritme kerjanya juga sudah harus harmonis dan manusiawi juga. Kalaupun juga ada kesepakatan overtime-nya seperti apa, itu juga harus dibicarakan gitu kan. Mau bikin gelondongan ya maksudnya film ini gelondongan atau memang diatur juga sistem jam kerja juga gitu kan. Kalau di luar negeri walaupun berapa scene-nya juga mereka sudah mendapatkan gitu mas. Satu hari ini pokoknya dari jam sekian sampai jam sekian gitu kan. Di dalam undang-undang ketenagakerjaan nomor 3 itu ada pasal yang menyatakan secara pekerja itu mendapat kepastian jaminan. Pertanyaannya, selama tadi kata Rizal bahwa syuting itu belum ada jaminan, tanggung jawab siapa?
Kalau sebenarnya tanggung jawabnya adalah tanggung jawab semuanya, termasuk tanggung jawab pemain, tanggung jawab produser, tanggung jawab negara juga, Nah. semua insan Mas ya, semua insan. Hanya saja sekarang banyak teman-teman yang hanya tanda tangan kontrak yang penting bisa eksis, bisa bermain, tapi pada saat terjadi kendala di lokasi syuting atau mungkin saya juga mengalami sampai detik ini, contohnya pada saat mungkin pada era umur 20-an, yang penting tayang, film bisa meledak gitu kan ya nggak sih. Nah, cuma sekarang terakhir-terakhir ini walaupun memang film saya agak jarang, tapi ternyata masih agak gigih nih. Satu, film saya sampai detik ini masih diputar Mas. Gitu ya, contohnya di video.com, gitu kan, terus di RTV. Itu kita nggak dapat royalti. Itu nggak dapat royalti. Itu termasuk juga kayak media baru Media ya. baru ya. Nah, itu kan banyak ditayang-tayangin kayak di YouTube. Harusnya itu kan juga kita. Artinya itu direstorasi terus ya? Iya, direstorasi terus gitu. Saya pernah syuting di Surya TV Singapura sama TV3 itu tahun 2004. Kemudian gak lama kemudian 3 bulan atau 4 bulan setengah tahun kemudian film saya itu diputar lagi. Saya bintang tamu dari Indonesia waktu itu. Terus saya dapat email, mereka minta nomor rekening. Loh, kenapa gitu kan? Iya, film kamu ditayangkan lagi di sini. Itu ada penghargaan walaupun cuma sekitar berapa ratus dolar. Artinya kan ada penghargaan di situ Mas. Gitu. Artinya sebenarnya kebutuhan para aktor artis ini kalau masa depannya, bisa masa depan, ketika dia main film lalu ada kebutuhan yang ada jaminan dari negara, dari PH. Ini kan berarti harus ada sistem tripartit. Iya, benar. Nah, ini sistem tripartit kan antara taruhlah masyarakat film, pemerintah dan PH ini harus membuat suatu surat bersama. Ya, SKB. Salah satunya adalah bagaimana melindungi para pekerja seni kan. Dan tentunya cangklongannya juga harus kuat dulu di undang-undangnya ini, artinya sudah kuat, artinya di peraturan pemerintahnya, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah gitu kan Mas. Jadi kalau menurut hemat saya, kenapa sekarang kita terkadang melihat kalau semua contohnya kita ke Bali gitu Mas ya, kita melihat opa-opa, oma-oma gitu kan, macam berjemur kan, hidupnya enak banget. Belum tentu, ini orang kaya belum tentu, bisa jadi mereka di negaranya cuma tukang cuci piring atau tukang sapu, tapi apa jaminan sosialnya itu tercover gitu kan. Jadi kalau waktu saya pelajari waktu kayak contohnya di Hollywood gitu kan, mereka pajaknya gede Mas gitu. Tapi insuransinya juga gede pada saat mereka tidak produktif gitu kan ya. Itu mereka tuh tetap akan dibina dan jaminan sosialnya itu jelas gitu. Ketika bicara pajak ini kan sebenarnya fungsi pajak adalah ketika mendapat pendapatan negara lalu kepentingannya untuk masyarakat. Nah, kalau bicara pendapatan pajak dari film maka untuk kepentingan masalah film harusnya disalurkan dengan artinya masuk ke dalam apa gitu ya. Asas dari rakyat untuk rakyat gitu ya. Untuk rakyat film harus kita balikin lagi gitu. Pertanyaan sekarang ini, kira-kira optimis nggak bahwa pemerintah itu agak nantinya ada membuat payung hukum khusus untuk sertifikasi kompetensi? Optimis Mas, karena kan semenjak dibentuknya BNSP waktu zaman pemerintahannya Bu Megawati ya tahun 2005, yang saya tahu secara simbolis aja untuk dunia seni itu kalau nggak salah ya dikasih sertifikasi itu baru ke Christine Hakim dan juga Berta yang musiknya ya. Tapi sekarang dengan tuntutan zaman seperti sekarang ini ya sudah sangat penting sekali gitu kan, karena contoh aja ya OTT tidak mau mengambil film di mana semua yang terlibat dalam produksi itu bersertifikat. Nah, satu lagi ada bagusnya juga kalau semua kita sudah bersertifikat, artinya sudah skill, knowledge sama attitude-nya itu sudah bisa mumpuni untuk mereka bisa bersaing secara internasional. Nah, cuman hanya saja itu mereka harus pertahankan. Nah, itu dia tadi, kita balik lagi, kita butuh asosiasi profesi ini yang bisa bekerja sama untuk bisa memberikan perlindungan kepada artis-artisnya yang kita keluarkan sertifikasi profesi itu sendiri. Kalau sertifikasi profesi artisan, karena kita butuh pengawas juga dari asosiasi ini untuk melakukan controlling terhadap apabila mereka terjadi pelanggaran gitu. Artinya sahabat Bincangkui, kita butuh sebenarnya standar etik yang memang harus dibangun untuk kepentingan bahwa kompetensi ini lahir ketika lahir dia diperuntukkan untuk apabila dia punya standar itu salah maka etiklah yang berjalan. Benar, karena kalau kita lihat dari 3 pilar Mas ya, 3 sudut, 3 unsur ya, skill, knowledge. Nah, yang paling penopangnya adalah attitude gitu ya. Kita di lokasi syuting kalau kita humble, kita baik, ya sesuai dengan budaya timur kita, gitu. Secara skillnya kurang, pengetahuan kurang, orang pasti akan membantu gitu. Tapi ya skillnya biasa aja, pengetahuan biasa aja, tapi datang ke tempat kerja petatan betenteng, menornya nggak ada, pas segala macam. Nah, ini attitude memang lebih mendasar gitu. Dan saya banyak dapat respon dari teman-teman artis senior yang
keresahan dengan adanya perkembangan sekarang itu sudah semakin berkembang dan gampang banget untuk masuk di industri film gitu kan, tapi tidak mengetahui 3 unsur itu. Saya bicara cuma 3 unsur itu aja sih. Gitu. Dan terkadang unsur itu terkadang hanya karena dia mungkin dapat lagi terkenal gitu kan. Terkadang di lokasi ini bisa dimanipolitikan, Mas. Bisa dimanipolitikan gitu. Kalau urusan baik lagi urusan perut. Nah, ini yang akhirnya sudah berantakan semuanya. Oke, sahabat Bincang-Pri, menarik sekali kita bicara dengan Rizal Gibran tentang bagaimana fungsinya nanti para aktor atau artis untuk berbagai verifikasi kompetensi. Lalu perlunya bahwa peraturan pemerintah yang dibangun dalam Undang-Undang Nomor 3 2009 perlu ada peraturan pemerintah dan itu harus cepat dilaksanakan. Yang ketiga, bagaimana perlindungan juga kesehatan, jaminan-jaminan yang lain bahwa pekerja seni ini punya prospek masa depan. Dan cukup menarik ya kita bicara sama Rizal. Dan ini episode pertama nih. Nanti kita teruskan lagi ya, atau episode yang selanjutnya ya. Kalau kita berdua lebih menarik lagi. Mas Iwan tadi bicara bagaimana masa depan yang artis. Kita kasih contoh. Coba kita lihat almarhumah Ella Sari. Masa tuanya di mana? Kasihan kan. Banyak sekali. Oke, Bincang-Pri, sampai di sini dulu dan semoga ini ada mendapatkan suatu inspiratif dan mendapat suatu wawasan bagaimana dunia perfilman di Indonesia saat ini. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.